Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi matematika kelas 9 yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan. Sebelumnya, pengampu matematika kelas 9 adalah Bu Endang Wahyuni SPD. Tapi di sini Ibu akan mewakilkan untuk membahas materi apa saja yang akan dipelajari bersama Bu Endang nanti di kelas 9. Nah, di sini dengan Bu Ceria kita akan mereview materi-materi itu dengan singkat dan jelas. Langsung saja. Nah, materi yang kalian akan pelajari di kelas 9 ini terdiri atas 4 bab. Yang pertama, bilangan berpangkat. Yang kedua, persamaan kuadrat. Ketiga, transformasi geometri. Dan keempat, kesebangunan. Nah, ini adalah 4 materi esensial yang sudah disusun oleh MGMP Kabupaten Sleman yang akan kalian pelajari nanti di semester ini. Dan Ibu harap kalian akan tetap belajar dengan sungguh-sungguh walaupun di tengah keterbatasan. Nah, langsung saja ke bab pertama, bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat. Di KD bilangan berpangkat ini kita akan belajar tentang KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Dan KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, materi pokoknya seperti yang dapat kalian baca di slide ini. Nah, biasanya kalian mendapatkan nilai di rapot itu kan nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini kalian bisa lihat KD 3 dan KD 4. KD 3 itu membahas tentang pengetahuan dan KD 4 membahas tentang keterampilan. Jadi, perbedaan KD 3 dan KD 4 jelas ya. Kalau KD 3 lebih ke pengetahuannya dan KD 4-nya lebih ke keterampilanmu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika, yang berkaitan dengan bab yang sedang dibahas. Nah, ini adalah bab bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya, bab kedua adalah persamaan kuadrat. Nah, kalian perlu memperhatikan baik-baik tentang persamaan kuadrat ini karena materi ini termasuk materi yang cukup sulit, tetapi jika kalian kerjakan dan terus belajar, terus mencoba setiap soal yang diberikan Bapak Ibu guru atau soal-soal yang kalian dapatkan di internet atau di buku tulis, Ibu yakin kalian akan bisa mengerjakan materi ini. Nah, di persamaan kuadrat kalian akan belajar tentang bagaimana sih menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristik akar-akar persamaan kuadrat itu gimana. Terus penyelesaiannya tuh gimana tentang persamaan kuadrat ini. Dan nanti di KD keterampilannya kalian akan menyelesaikan masalah-masalah, biasanya masalah kontekstual yang benar-benar real tentang persamaan kuadrat. Jadi kalian akan tahu apa sih akar persamaan kuadrat itu, karakteristiknya seperti apa, grafiknya nanti seperti apa, bagaimana cara gambar grafiknya. Kalian akan tahu dan akan pelajari lebih lanjut di materi persamaan kuadrat. Selanjutnya, transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini biasanya materi yang banyak disukai oleh anak laki-laki karena apa? Ini benar-benar materi tentang bagaimana cara kita berimajinasi tentang bangun-bangun yang akan kita cerminkan. Seumpamanya nih, di sini ada segitiga, dicerminkan dengan sumbu X, dicerminkan dengan sumbu Y, dirotasikan, terus direfleksikan, ditranslasi. Nah, nanti bangun-bangun ini akan berputar atau nanti akan jadi berubah arahnya. Nah,
di materi ini kita akan belajar bagaimana sih caranya mentransformasikan geometri dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di transformasi geometri ini KD-nya KD 3.5 dan 4.5. KD 3.5 menjelaskan transformasinya, yaitu refleksi, translasi, rotasi atau perputaran, dilatasi. Dilatasi itu bisa dibilang juga zoom in, zoom out. Jadi bisa membesarkan dan mengecilkan. Nah, yang selanjutnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Nanti kalian semuanya ada soal yang benar-benar real, terus kalian menyelesaikan masalah yang ada di dalam soal ini dengan transformasi geometri. Dan materi yang terakhir, ini materi terakhir. Nah, kelas 9 nih, materi terakhir kesebangunan. Nah, kesebangunan itu nanti kalau ada bangunnya sama, tapi sama kan belum tentu sebangun. Nah, mungkin kalian bingung mendengarkan omongan Bu Ceria ini, tapi nanti di materi kesebangunan dan kongruensi ini kalian benar-benar akan belajar tentang menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruenan antar bangun datar. Nah, di sini nanti kalian akan belajar lagi tentang bangun datar, terus nanti akan mempelajari lebih dalam tentang kekongruenan bangun datar, terus kekongruenan segitiga, syaratnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Terus nanti kalian juga menyelesaikan soal cerita tentang kesebangunan. Nah, materi ini termasuk materi yang asik menurut Bu Guru. Karena apa? Kita belajar membandingkan, membayangkan ini kok bentuk segitiganya sama, tapi dia sebangun nggak ya? Kok ini nggak sama nih, kok kelihatannya sebangun ya? Nah, nanti kita akan belajar dari situ. Dari materi ini kita akan belajar, dan ini akan benar-benar membuat kita lebih tertarik tentang matematika jika kita akan belajar dan kita akan benar-benar sungguh-sungguh mempelajarinya. Nah, untuk itu anak-anakku kelas 9, Ibu sangat berharap di tengah pandemi COVID-19 ini kalian tetap sungguh-sungguh, tetap serius, karena ini tahun terakhir kalian di SMP dan kemudian tahun depan kalian sudah akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA atau SMK. Ibu berharap walaupun dengan penuh keterbatasan kalian tetap konsentrasi penuh, tetap bersungguh-sungguh menyelesaikan tugas, mengikuti pembelajaran online, memaksimalkan kemampuan diri, menggali potensi diri untuk memahami materi-materi yang diberikan Bapak Ibu Guru walaupun hanya lewat online. Dan Bapak Ibu Guru selalu akan siap menerima pertanyaan kalian. Bisa kalian WA, bisa kalian telepon, atau kalau benar-benar urgent atau benar-benar mendesak kalian harus ke sekolah, kalian bisa ke sekolah. Tapi dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan dan harus tetap jangan berkerumun. Nah, sekian anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semangat belajar, semangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di rumah. Ini tahun terakhir kalian di SMP Negeri 3 Turi. Sehat selalu anak-anakku, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.